Jujur saja, kita pasti seringkali berpikir, bagaimana mungkin mereka-mereka yang pendapatannya hingga ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah masih saja melakukan tindak pidana paling keji di dunia yang bernama korupsi. Memangnya apa yang masih kurang dari gelimangan harta tersebut? Tapi harus diakui bahwa bekerja di BUMN, apalagi BUMN besar seperti Pertamina, merupakan impian bagi banyak insan-insan muda di tanah air. Salah satu alasan terkuat tidak lain adalah pendapatan jumbo serta fasilitas luar biasa yang menciptakan prestise tersendiri. Inilah alasan mengapa kursi petinggi di sana selalu jadi rebutan. Siap untuk tercengang? Namun, sebelum membongkar pendapatan serta fasilitas mewah mereka-mereka yang berada di level elit, kita mulai dulu nih dari struktur yang paling dekat dengan kita. Mereka adalah operator-operator SPBU yang bertugas mengisi bahan bakar pada kendaraan kita. Operator inilah yang menjadi garda terdepan Pertamina karena bersentuhan langsung sama konsumen. Beberapa dari mereka harus berganti-ganti di shift kerja pada SPBU yang beroperasi 24 jam. Namun, pada beberapa SPBU Pertamina yang dikelola swasta, operator biasanya merupakan karyawan outsourcing, meski tidak semua. Itu pula yang menjadi latar belakang perbedaan pendapatan para operator, tergantung daerah, jam kerja, dan lain-lain. Namun, untuk kisarannya sendiri, berada di angka 1,3 hingga 2,5 juta rupiah. Fasilitasnya pun standar. Beberapa ada yang dilengkapi dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, tergantung kebijakan perusahaan swasta yang menaungi SPBU tersebut. Di luar operator pengisian, ada pula staf administrasi, supervisor operator, hingga manajer yang bekerja di balik layar pengoperasian SPBU. Rata-rata pendapatannya pun lebih tinggi. Staf administrasi itu berkisar antara 2,5 hingga 4 juta rupiah. Supervisor di angka 5 hingga 7 juta rupiah. Serta manajer SPBU bisa membawa pulang 10-20 juta rupiah. Tapi sekali lagi, apabila SPBU yang dioperasikan milik swasta, maka kemungkinan besar para staf juga karyawan dari PT yang mengelola SPBU tersebut. Kemudian, kita masuk ke jajaran manajemen Pertamina itu sendiri. Dalam tingkatan paling junior, Pertamina sudah menjanjikan pendapatan yang lebih dari cukup untuk standar hidup layak. Rentang nominalnya sebenarnya cukup lebar, bergantung pada bidang yang digeluti. Staf administrasi misal, dari informasi yang beredar, diyakini berada di angka 5 hingga 6 juta rupiah. Sedikit berbeda dengan bidang accounting dan IT, yang ada di angka 5,5 hingga 8 juta rupiah. Itu bagi mereka yang bekerja dengan masa kerja 0 hingga di bawah 3 tahun. Tentunya, pendapatan ini nantinya akan bertumbuh seiring dengan pengalaman kerja dan jenjang karir. Bagaimana dengan para staf lapangan yang bekerja di kilang? Tak seperti staf back office, karyawan di kilang harus siap bekerja di luar ruangan karena menyangkut dengan tupoksi sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam operasional. Meski begitu, mereka bisa membawa pulang belasan juta rupiah per bulannya, atau spesifiknya ya, 14 hingga 16 juta rupiah. Mengapa begitu? Ya tentu saja, ini berkaitan dengan resiko kerja yang jauh lebih tinggi. Bayangkan, kecelakaan-kecelakaan seperti ledakan, kebakaran, atau hal lain yang mengancam nyawa. Tapi tenang, Pertamina jelas menjamin keselamatan para pekerjanya, terutama mereka yang beresiko tinggi. Tidak hanya dengan pengetatan prosedur keselamatan kerja alias HSE, tapi juga dengan asuransi kesehatan serta jiwa. Biasanya, BUMN juga tidak hanya bergantung pada BPJS, namun berikut pula dengan asuransi swasta. Mulai dari level ini, tunjangan-tunjangan seperti makan minum, transportasi, bahan bakar dan lain-lain mulai diberikan. Yang paling dahsyat, tentu gaji yang mereka terima dalam setahun bisa sampai 14 kali. Belum termasuk THR dan bonus kinerja yang nominalnya bisa berkali-kali gaji pokok. Pegawai-pegawai dari level junior tadi bersaing untuk naik ke level menengah.
dengan peningkatan skill di masing-masing bidang. Peningkatan itu pula juga merupakan bagian dari fasilitas yang diberikan Pertamina, entah melalui pendidikan atau training internal, beasiswa atau lain sebagainya. Di level ini, biasanya pendapatan sudah menyentuh angka 20 hingga 30 jutaan rupiah. Apalagi bagi engineering yang punya keahlian khusus di bidang perminyakan, metalurgi, welding, dan lain-lain. Itu pun, kita belum berbicara welding engineer di bawah laut yang tentu pendapatannya jauh lebih besar lagi. Secara, resikonya itu sangat-sangat besar. Belum lagi penggawa Pertamina yang bertugas di bidang ini jelas punya sertifikasi atas profesinya. Begitu pula bagi para supervisor dan head masing-masing bagian di manajemen. Tanggung jawab mengelola dan memastikan kinerja tim berjalan lancar jadi alasan besarnya upah yang mereka terima. Nah, semakin besar tanggung jawab, jelas semakin besar pula imbal balik yang diberikan. Pada level manajer, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas tim, namun juga berkaitan dengan kebijakan dan arah perusahaan. Apapun buah pikirannya menentukan gerak strategis perusahaan di bidang masing-masing, seperti IT, HSE, Human Resources, Marketing, dan lain sebagainya. Tak heran apabila mereka bisa membawa pulang paling tidak 50 juta rupiah per bulannya. Di level ini pula, biasanya ada tunjangan perumahan. Tunjangan ini biasanya diberikan untuk penyewaan tempat tinggal, terkhusus bagi karyawan yang ditempatkan di luar home base mereka. Nilainya pun bisa menyentuh 100 juta rupiah per tahun. Jangan lupa, mereka juga membawa pulang tunjangan jabatan yang nilainya tidak kecil. Belum lagi kendaraan operasional yang juga sudah melekat pada karyawan level manager. Terakhir, ada level direksi dan komisaris. PT Pertamina Persero sendiri memiliki 8 direksi. Masing-masing direksi utama, wakil direktur utama, direktur strategi, portofolio dan pengembangan usaha, direktur keuangan, direktur sumber daya manusia, direktur logistik dan infrastruktur, direktur penunjang bisnis, dan direktur manajemen resiko. Dari laporan keuangan Pertamina tahun 2023, diketahui ada dana sebesar 335 miliar rupiah yang keluar sebagai gaji dan tunjangan direksi dalam setahun. Itu artinya ada sekitar 4,6 miliar rupiah yang dibawa pulang masing-masing direksi di tahun tersebut. Nilai yang begitu fantastis melihat keadaan negara yang sedang carut-marut ini. Itu kemungkinan besar belum termasuk tunjangan-tunjangan ya, seperti makan minum, perumahan, telekomunikasi dan dana-dana strategis lainnya yang mungkin tidak dibuka ke publik. Ingat, saat Ahok menjabat sebagai komisaris utama dan membongkar fasilitas kartu kredit dengan limit 30 miliar bagi direksi dan komisaris, itu adalah segelintir dari yang terbongkar ke publik. Di luar itu, direksi dan komisaris juga menerima Tantim alias Jaspro atau jasa produksi, yang merupakan bonus atas kinerja perusahaan. Dana ini biasanya dibagi dari laba bersih perusahaan. Nilainya, jangan ditanya, bisa sampai miliaran, juga seperti pendapatan bulanan. Nah, selain yang kita ceritakan tadi, rata-rata pegawai Pertamina menikmati kenaikan gaji tiap tahunnya berdasarkan kinerja dan nilai inflasi. Ada pula tunjangan hari raya yang bisa mencapai 2 kali lipat dari gaji, serta bonus saat ulang tahun Pertamina sebesar 1,5 kali gaji. Setiap karyawan juga berhak mendapat Tantim dan Jaspro seperti direksi, yang besarannya itu 6 kali gaji, di luar bonus tahunan sebesar 2 kali gaji. Melihat jumlah pendapatan tersebut, rasanya tidak heran bila bekerja di perusahaan migas terbesar di Indonesia ini jadi impian. Tapi, kenapa masih banyak yang korup ya? Apalagi, rata-rata yang curi uang negara duduk di level direksi yang harusnya tak perlu khawatir soal uang.